Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi bersama saya Mulia Yulinda dengan NPM 25412023. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga hal penting yang menjadi dasar dalam dunia akuntansi, yaitu konsep akuntansi, definisi akuntansi, dan saldo normal akun. Sebagai mahasiswa akuntansi, memahami ketiganya sangat penting sebelum mempelajari proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Akuntansi dikenal sebagai bahasa bisnis karena melalui akuntansi kita dapat mengetahui kondisi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Secara umum, akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan, agar informasi yang dihasilkan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Konsep akuntansi adalah prinsip-prinsip dan asumsi dasar yang menjadi pedoman dalam pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan suatu entitas, guna menghasilkan laporan keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipakai dalam pengambilan keputusan bisnis. Konsep ini menjadi kerangka kerja yang konsisten dan wajib diterapkan dalam suatu jenis bisnis. Berikut penjelasan rinci tentang konsep dasar akuntansi. Yang pertama, dasar akrual atau accrual basis. Transaksi diakui dan dicatat saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Ini berarti pendapatan dan biaya dicatat ketika realisasi ekonomisnya terjadi. Sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan selama periode tertentu. Yang kedua, kesinambungan usaha, going concern, mengasumsikan perusahaan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau setidaknya cukup lama, tanpa ada rencana likuidasi atau penghentian bisnis dalam waktu dekat. Yang ketiga, kesatuan usaha atau economic entity, transaksi yang dicatat hanya yang berkaitan dengan entitas bisnis tersebut, dipisahkan dari transaksi pemilik pribadi atau entitas lain sehingga keuangan perusahaan terpisah dan jelas. Yang keempat, periode akuntansi atau accounting period. Laporan keuangan disusun untuk periode waktu tertentu, misalnya bulanan, triwulanan, atau tahunan, agar hasil usaha dan posisi keuangan dapat dilaporkan secara berkala dan konsisten. Yang kelima, harga perolehan atau historical cost. Aset dan liabilitas dicatat berdasarkan harga perolehan saat pembelian atau transaksi awal, bukan berdasarkan nilai pasar atau nilai kini. Ini memberikan dasar yang objektif dan dapat diverifikasi. Yang keenam, konsistensi. Metode dan prinsip yang digunakan harus diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode berikutnya, agar laporan keuangan bisa dibandingkan. Yang ketujuh, satuan moneter atau monetary unit. Hanya transaksi yang dapat diukur dalam satuan uang yang dicatat. Biasanya menggunakan mata uang yang berlaku di negara tempat perusahaan beroperasi. Yang ke-8, materialitas informasi yang dicatat dan dilaporkan haruslah signifikan dan relevan terhadap pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Informasi yang tidak material dapat diabaikan. Selanjutnya kita akan bahas akun. Akun adalah tempat untuk mencatat dan mengelompokkan transaksi keuangan berdasarkan jenisnya. Secara umum terdapat 5 kelompok akun utama, yaitu yang pertama, aset, yaitu harta yang dimiliki perusahaan seperti kas, piutang, dan peralatan. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas adalah utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Yang ketiga, modal atau equity adalah hak pemilik atas harta perusahaan. Yang keempat, pendapatan atau revenue adalah hasil dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa. Yang kelima, beban atau expense adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan seperti gaji dan listrik. Lalu apa itu saldo normal akun? Saldo normal menunjukkan sisi
pencatatan yang menambah nilai akun apakah di debit atau di kredit. Berikut pembagian saldo normal tiap kelompok akun. Yang pertama, aset, saldo normalnya di debit. Yang kedua, kewajiban, saldo normalnya di kredit. Yang ketiga, modal, saldo normalnya di kredit. Yang keempat, pendapatan, saldo normalnya di kredit. Yang kelima, beban, saldo normalnya di debit. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai konsep akuntansi, definisi akuntansi, dan saldo normal akun. Ketiga hal ini menjadi dasar penting sebelum melangkah ke materi selanjutnya, seperti jurnal umum dan laporan keuangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bye-bye.